Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan menolak yang utama hanya karena hal-hal yang sepele. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang etis dan bukan estetis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, menerima undangan apalagi dari seorang yang cukup terhormat dan terkenal, tentunya akan menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri. Pasti orang yang diundang itu akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ia akan menaruh di agendanya, bahkan menggeser acara-acara lain supaya bisa menghadiri undangan tersebut. Ia akan mempersiapkan pakaian pesta dan hadiah yang layak untuk si pengundang. Namun yang terjadi dalam Injil tadi sungguh ironis. Seorang raja mengundang banyak tamu untuk menghadiri pesta perkawinan anaknya. Namun tidak seorang pun tamu yang hadir pada perjamuan itu. Ada saja alasan mereka untuk menolak undangan itu. Masing-masing mementingkan urusan mereka dan bahkan ada yang dengan kasar menganiaya, membantai serta membunuh utusan-utusan yang menjemput mereka. Di sini jelas sikap mereka itu meremehkan seorang raja. Ini sama saja dengan memberontak. Respon mereka itu tidak tepat. Ada yang menghadiri undangan tetapi dalam keadaan tidak siap atau tidak mempersiapkan diri dengan baik. Seolah-olah undangan dari Tuhan ini seperti undangan untuk pergi di sebuah warung makan yang bisa singgah makan setelah pulang jogging atau pulang olahraga. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Yesus
melalui perumpamaan tadi mengingatkan dan mengajak kita dengan keras bahwa anugerah dan undangan dari Allah itu tidak boleh dipermainkan. Anugerah Allah memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti murahan. Tuhan Yesus mengundang semua manusia tanpa terkecuali. Bahkan Tuhan mengundang orang-orang yang dianggap tidak layak oleh manusia. Tidak layak di mata manusia, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Undangan Tuhan itu sifatnya universal. Tuhan mengundang orang tua, anak muda, remaja, dewasa, dan bahkan anak-anak. Tuhan mengundang tiap orang untuk ikut dalam perjamuan dengannya. Tuhan tidak pernah memilih, ya. Tuhan tidak pernah memilih dan bahkan memilah pada saat mengundang manusia untuk hadir dalam perjamuannya. Dan apabila ada orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang membatalkan orang lain dalam mengikuti undangan Tuhan, itu berarti mereka membunuh. Dan membunuh dalam konteks kita sekarang, dalam konteks manusia modern sekarang ini, ialah menghalang-halangi niat orang lain. Jadi kita jangan pernah menghalangi niat pribadi masing-masing, bahkan orang lain yang mau berjumpa dengan Tuhan yang abadi itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajar dan mengajak kita manusia untuk menjadi pribadi yang etis dan bukan estetis. Kita lihat dalam Injil tadi bahwa orang-orang utusan Tuhan dibunuh, dibantai, disiksa oleh oknum-oknum yang bejat. Tidak salah kalau saya menyebut orang-orang yang membunuh atau membantai utusan Tuhan dalam Injil tadi ialah sebagai pribadi atau ciri manusia estetis. Istilah manusia estetis diciptakan oleh salah satu filsuf Denmark namanya Kierkegaard yang hidup pada abad ke-19. Menurutnya ada 4 ciri manusia estetis. Pertama, manusia estetis itu hidup hanya untuk mengejar kenyamanan, kemewahan, dan bahkan kenikmatan egoistis. Itu yang pertama. Ciri manusia estetis yang kedua, manusia estetis itu hanya peduli pada keinginannya sendiri. Dan yang ketiga, manusia estetis hidup dalam dunia citraan yang menyajikan kamuflase dan popularitas semu. Dan yang keempat atau yang terakhir, manusia estetis menghindari berbagai pertimbangan rasional dan etis tentang yang baik dan yang buruk. Mereka tidak pernah memikirkan secara matang dan bijaksana apakah tindakannya itu berdampak baik atau buruk terhadap orang lain. Saudara, saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua, mengajak kita manusia untuk ikut masuk dalam perjamuannya, yakni perjamuan surgawi. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang etis, pribadi yang siap bertanggung jawab dengan kehidupan bersama. Jangan membunuh, membantai, atau dalam konteks kita sekarang, yakni jangan menghalangi orang lain yang mau berjumpa dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang etis, yang bertanggung jawab, yang siap bertemu dan ikut perjamuan surgawi bersama dengan Tuhan dengan penuh persiapan hati yang baik. Dan jangan menjadi penghalang, ya. Jangan menjadi penghalang atau menjadi pribadi yang estetis, yang hanya mau mengejar kenikmatan, memburu kenikmatan pribadi, membantai, menganiaya, membunuh sesama, dan menghalangi sesama atau orang lain yang mau berjumpa dengan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.